warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Mansur. Saya dari Universitas Khairun, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas etnomatematika pada bercocok tanam ketimun. Mentimun dengan nama latinnya Cucumis sativus adalah tanaman merambat. Batangnya menjulur, berbulu halus, dan panjangnya sampai 3 meter. Bentuk daunnya seperti bentuk tangan. Benih yang digunakan yaitu benih Hercules. Benih Hercules mempunyai pertumbuhan tanaman kuat dan bercabang banyak. Tahapan terhadap serangan penyakit downy mildew. Buah berwarna hijau dan seragam. Panjang buah kurang lebih 18-20 cm dan diameter sekitar 4 cm. Tiap tanaman menghasilkan 5-5,5 kg. Potensi hasil 10-16 buah per tanam dengan berat berkisar 350-400 gram per buah. Jarak tanam timun kurang lebih 50 cm. Pada saat proses menanam, apakah Bapak memilih cuaca di pagi hari atau sore hari atau bagaimana? Jadi kalau tanam itu tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya stabil, berarti kita bisa menanam pada saat pagi. Tapi kalau cuacanya panas, maka setelah kita tanam, maka siram lebih banyak kita ambil di sore hari untuk menjaga kelembapan tanah, supaya tanah tadi dia masih basah. Setelah disiram masih basah, kemudian bibit tadi prosesnya lebih cepat. Lanjaran timun merupakan alat penegak yang terbuat dari batang bambu atau tongkat bilahan bambu, berfungsi sebagai penyangga batang, tempat bersandar pohon atau merambatnya untuk tanaman peredu dan sejenisnya. Panjang lanjaran timun yaitu kurang lebih 20 meter. Penyiraman pada tanaman mentimun dilakukan pada pagi hari dengan interval 1 kali dalam 2 hari dan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Volume penyiraman yaitu 1 liter air per tanaman. Pada saat proses pemupukan, Bapak menggunakan pupuk apa saja? Yang jelas pupuk Ponska atau NPK, kemudian pupuk cair. Nah, itu tentukan dari jarak tanam, waktu tanam sampai pada saat pemupukan. Waktu tanam itu prosesnya 1 minggu setelah benih dari semai, kemudian 2 minggu kemudian itu diberikan pupuk, itu pupuk Ponska. Oke, berapa kali Bapak melakukan proses pemupukan ketimun? 1 minggu 1 kali, itu pemupukan cair. Kemudian pupuk, kalau pupuk untuk di tanah itu cukup 1 kali. Berapa banyak pupuk yang diperlukan pada 1 kali pemupukan? Tergantung dari luas lahan yang ditanam, jumlah tanaman yang ditanam. Waktu yang ditempat untuk melakukan pemupukan? Pemupukan itu tidak menentukan waktu, kemudian lagi tepatnya juga tidak menentukan, tergantung dari umur tanaman yang akan dipemupukan. Pada proses pemupukan ini cair dan padat itu prosesnya sama saja atau ada perbedaan? Proses kalau tadi dilihat dari tanaman untuk meresap saripati makanan itu, kalau daun itu butuh waktu dalam arti dari jam pagi, jam 8 batasnya sampai jam 9, karena pori-pori tanaman itu sudah jam 9
lewat itu peri-peri tanaman itu sudah tidak bisa menerima saripati makanan. Pada saat pemberian obat pada ketimun, Bapak menggunakan obat-obat apa saja? Mohon maaf, itu bukan obat tetapi fungsida. Fungsida itu untuk mencegah hama sebelum terkenanya tanaman, untuk mengatasi hama maupun jamur. Itu pencegahannya fungsida. Apa fungsinya Bapak melakukan pemangkasan pada ketimun? Ya, jadi kalau ketimun setelah buah, kenapa sampai kita melakukan sebuah pemangkasan pada daun, kemudian cabang yang perlu kita pangkas? Karena menjaga kestabilan buah, dan kemudian lagi supaya matahari fungsi buah itu lebih bagus, dan kemudian lagi supaya matahari sinar matahari itu mendapat buah, supaya buah itu lebih bagus lagi, untuk mencegah dan mengatasi kelembapan buah, kekurangan buah, untuk menstabilkan buah. Dalam satu kali panen biasanya Bapak menghasilkan berapa karung atau berapa hasil panen? Kalau panen itu tergantung dari cuaca, kemudian lagi kalau itu musim kemarau maka tidak bisa menentukan, apalagi keadaan seperti ini, cuaca seperti ini tidak bisa menentukan hasil panen. Tapi kalau cuacanya stabil maka biasa tergantung dari volume tanah tanaman, karena volume tanaman itu berbeda-beda. Jadi kadangkala kalau kita menggunakan yang bungkusan yang 25 gram itu karung sak terigu itu bahkan dia bisa mencapai 9 sampai 10 karung, atau kadang-kadang 7 sampai 8, ya sekitar itulah. Aktivitas matematika yang terdapat pada bercocok tanam timun adalah aktivitas mengukur, aktivitas menghitung, dan aktivitas membandingkan. Aktivitas mengukur: 1. Mengukur panjang buah dari hasil panen. 2. Mengukur panjang lanjaran sesuai dengan ukuran yang dibuat. Aktivitas menghitung: 1. Menghitung jarak tanam antara timun satu dengan yang lainnya. 2. Menghitung hari saat penyiraman timun agar tanaman sekitar tetap lembab. 3. Menghitung hari saat pemberian pupuk agar timun menyerap pupuk dengan baik. Aktivitas membandingkan, yaitu membandingkan antara timun dipangkas dengan timun tidak dipangkas. Cara geometri lanjaran timun yang terbuat dari tiang dan tali, terdapat sebuah bagian yang berbentuk segitiga, di mana untuk menghitungkan luas keliling segitiga menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus luas segitiga: luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Rumus keliling segitiga: keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi.